Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu semangat untuk menjemput semua hal-hal yang baik di 2021 dan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti di video terakhir gua dari video yang dapetin doi yang di atas rata-rata. Jadi di akhir video itu gua ada bilang Instagram adalah salah satu aplikasi yang paling tepat untuk ngedeketin atau dapetin doi. Kenapa? Karena menurut gua ciwi-ciwi yang biasanya kalian inginkan gitu ya, kalau misalnya kalian bukan pengen nembak tanpa ada sasaran gitu ya, nembak bebas ya, kalian bisa main ke aplikasi perjodohan gitu kayak Tinder dan apapun yang ada. Cuma kalau menurut gue cewek-cewek yang emang kalian pengen gitu ya, yang benar-benar organik, yang benar-benar bisa kalian lihat bentukannya secara dari foto, dari story gitu-gitu. Nah, Instagram itu salah satu aplikasi yang menurut gue paling nampol untuk dapetin ciwi-ciwi yang jelas gitu. Nah, jadi di video ini gue seperti di judul gue akan bahas tentang bagaimana cara dapetin doi dari Instagram. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung lanjut ke tips yang pertama adalah reply story doi. Nah, reply story doi ini adalah salah satu cara paling asli, paling real lah respon kalian terhadap story seseorang atau si doi gitu ya. Gue sangat minta kalian harus respon dari apa yang dia lakuin gitu ya, bukan sekedar wah body kamu bagus ya, wah kamu olahraga, wup gitu, enggak ya, bukan yang kayak gitu. Stop keluarin apa yang kalian pikirkan dengan kepala bagian bawah ya. Stop itu lah. Mulai berpikir dengan jernih lah ya, bahwa obrolan kalian itu ringan, fun, karena ya benar-benar spontan aja. Jangan yang kalian pikiran bagian bawah, kan palanya itu udah mikir jauh banget ya, udah lihat foto yang keberapa gitu, baru lo bisa mikir jorok. Nah, gue biasanya sih kalau misalnya gue sering praktekin ke gue tuh kayak misal nih, kalau misalkan cewek tuh suka instastoryin tentang makanan gitu, tentang daerah-daerah kafe di mana apa-apa gitu ya. Kalau misalnya dia lagi storyin makanan gitu sama foto, dan gue adalah tipe cowok yang tidak pernah mengingat gue makanan mana yang enak, dan jarang sih, kecuali yang bener-bener enak banget gitu ya. Kalau misalnya kayak makanan yang ya nilainya baru 80-90 tuh kadang gue juga suka lupa, tempatnya dimanapun juga suka lupa. Nah, kalau cewek itu bener-bener memperhatikan makanan di mana, kafenya apa, terus jalan gitu-gitu deh. Nah, kalau dulu gue biasanya begitu ada ciwi-ciwi yang storyin tentang makanan sama foto tempat gitu ya, gue bakal tanya, ini yang ada di sini bukan sih gitu ya. Misalnya dia makan di tempat A, gue bakal nebak apapun itu, apalagi kalau misalnya bisa salah gitu ya. Itu wah, itu paling bagus ya. Tebakan salah itu akan merespon lebih baik sebenarnya. Kalau misalnya lo udah tahu dia makan di tempat A, lo tanya, kamu makan di tempat B ya, misalnya gitu, jawabannya akan lebih panjang menurut gue. Begitu lo tanya dengan jawaban yang salah gitu, lo tanya, kamu makan di B ya, misalnya gitu ya, dia bakal jawab, enggak, aku makan di A kok, soalnya ini gitu deh. Menurut gue itu adalah salah satu cara yang bisa ngebuat respon dia lebih panjang dan lebih organik. Dan setelah gue perhatikan, semakin sering lo nge-reply Instagram story si doi, itu akan membuat si cewek lebih nyaman sama lo untuk nge-reply story lo juga. Nah, jadi akan ada sisi timbal baliknya, cuma jangan overdo it. Jangan berlebihan lah nge-reply story-nya ya, karena ya annoying aja. Menurut gue kalau misalnya lo emang mau nge-reply story yang mau lo reply, silakan gitu, nggak usah terlalu banyak mikir berlebihan. Cuma ya gue nyebut tips terakhir lagi, overthinking. Ya udah, nggak apa, bonus deh buat kalian. Ya, menurut gue ya lebih real aja semua story yang menurut lo mau lo reply, ya silahkan reply. Cuma nggak setiap story-nya juga ya. Kayaknya ini lucu deh, kayak ini seru deh, kayak ini bisa gue reply jadi bahan deh, reply aja. Tips yang kedua adalah nggak perlu ragu untuk nge-read doang. Karena gini, aplikasi Instagram tuh bener-bener fun juga dibanding WhatsApp, dibanding Slack gitu-gitu ya, dibanding aplikasi yang tanpa menggunakan nomor HP lah ya. Jadi kalau Instagram tuh lebih fun aja, lebih simple, lebih spontan ya, lebih dekat aja gitu. Jadi nggak perlu ragu juga untuk kayak nge-read doang. Atau misalnya ya respon-responnya dia yang menurut lo nggak perlu lo respon, ya nggak usah direspon. Dan kalau misalnya emang lo cuma nge-reply story dia, terus dia nge-reply juga yang menurut lo kayak nggak perlu gue balas lagi, ya udah read aja, nggak masalah. Ya nggak usah berpikir berlebihan lah ya. Pokoknya santai aja di Instagram, mah santai. Dan ya emang tujuannya adalah untuk ngebuat si doi itu nyaman dengan keberadaan lo gitu, yang lo udah sering nge-reply story-nya. Cuma jangan berlebihan ya menurut. Udah gue bilang jangan berlebihan, cuma yang pasti go ahead with it lah ya, reply story-nya aja. Cuma jangan takut juga kalau misalnya lo untuk nge-read atau di-read doang sama dia. Menurut gue santai aja, nggak ada tekanan lah untuk main Instagram, khususnya buat PDKT di Instagram. Nah, yang ketiga ini cara
yang sering gue pakai sebenarnya dulu ya, jangan sering nge-like foto si doi. Nah ini adalah kesalahan yang menurut gue banyak cowok lakuin gitu. Begitu doinya yang dia suka nge-share foto, langsung like. Detik pertama like, begitu ada story reply, begitu ada postingan lagi like. Semua postingan yang sebelum lu temenan lu like semua. Nggak usah, jangan. Jarang-jarang aja nge-like supaya lo itu ada di kejauhan. Nah berikutnya, di tips yang berikutnya adalah begitu lo mau nge-like fotonya, like fotonya yang rada pertengahan lah. Kalau misalnya dia punya 5 postingan gitu ya, baru 5 postingan di akunnya dia, lo like postingan ketiga sama kedua deh. Kalau misalnya dia baru posting nih hari ini, jangan di like dulu. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian juga boleh, baru lo like nanti. Karena gini, itu akan memisahkan lo dari kebanyakan orang-orang yang nge-like awal-awal. Kalau misalnya dia punya followers 10.000, notifnya pasti udah lumayan banyak gitu. Kalau misalnya dia udah nge-post foto pertama, pasti udah banyak orang yang likes. Kalau misalnya dia tapi kayaknya cewek rajin deh. Kayaknya cewek itu rajin, kalau misalnya belum berjuta-juta followers, pasti notifnya masih sering diperhatiin. Bahkan sampai instastory yang view juga pasti sering diperhatiin, khususnya buat cewek. Nah, kalian harus memisahkan diri dari orang-orang yang selalu mengikat diri mereka ke kakinya si doi. Yang suka sama dia pasti bakal nge-likes pertama-tama deh. Jadi deretan pertama yang selalu nge-likes fotonya, komen fotonya. Kalian jangan. Misalnya foto postingannya udah 2 atau 3 hari kemudian, pasti notifikasinya tuh udah berkurang lah. Udah mungkin udah yang like cuma 1, 2 atau 3. Nah di situ lu masuk, lu likes fotonya. Jadi lu bakal pop up tuh notifnya. Oh iya nih ada Bimo nge-likes. Habis itu likes lagi fotonya yang sebelumnya. Jangan yang baru-baru, yang lama-lama. Nah terus dikasih jeda tuh. Kalau misalnya ada 5 postingan, lu likes foto yang paling pertama, yang lama gitu ya. Ini misalnya 5 ya. Ini 1, yang ketiga lu likes, yang kedua kalau menurut lu emang gak suka, gak usah di like. Pokoknya jangan semua, jarang-jarang deh kasih kesan misterius dan kasih poin dimana lo suka dari fotonya. Jadi ada kesan terselubung kenapa lo like fotonya. Waduh, bahaya ini. Yang terakhir adalah overthinking ya. Jadi nggak perlu kalian berpikir terlalu pusing. Apa yang mau gue respon ya, apa yang mau gue chat, apa yang mau gue DM ya. Gue mau like, kalau like nggak apa. Kalau like harus kalian perhitungkan ya. Jadi gue pesan tadi, gue simpulkan sedikit di akhir ya, karena ini seru nih sebenarnya Instagram. Jadi kalau misalnya kalian mau kontak dia, mau interaksi sama dia, jangan interaksi dari dunia luar Instagram gitu. Jangan lewat foto postingan lo komen di fotonya. Jangan deh lo like semua fotonya secepat-cepatnya dia posting. No, langsung direct aja. Kalau misalnya lo mau perbanyak interaksi, respon dari Instagram story. Kalau misalnya ada foto yang lo suka, lo kirim ke DM-nya, baru lo komen di situ deh. Omongin di situ apa yang lo suka, dan kalau bisa bahas dengan bukan secara fisik ya, bahas secara apa yang lo suka dari kegiatannya, dari tempatnya, dari gitu-gitunya deh yang melibatkan emosional. Dan dari video ini gue akan bahas lagi video berikutnya tentang Instagram karena menurut gue seru banget. Dan semoga bermanfaat ya. Ambil yang baik-baik, tolong jadikan hal yang baik, ambil semua hal yang baik. Yang baik-baik itu datang dari Allah, dan yang buruk-buruk dari mulut gue sendiri. Jangan lupa dipraktekin supaya kamu jadi orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.